Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi anzala ala abdil kitaba wa lam yaj'al lahu iwaja. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad. Pertama-tama dan terutama marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberi kesempatan kesehatan kepada kita semua sehingga kita dapat hidup di alam semesta ini dengan ridha Allah Subhanahu wa taala. Di sini sebagai biasa datang pertanyaan lagi dari Abdullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, saya mau bertanya ini. Sering saya mengikuti pengajian itu tentang yang dibahas tentang ruh. Tapi saya belum mengerti benar tentang ruh. Sebenarnya apa itu ruh itu, Ustaz? Supaya saya paham, tolonglah jelas sedikit Ustaz tentang masalah ruh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini memang saya akan membahas banyak kita dengar masalah ustaz menyampaikan masalah ruh. Tapi kadang-kadang dia menyampaikan itu kadang ada seolah-olah seperti hayal-hayal sedikit tambah. Entah lagi kitab mana kata dia, entah lagi kitab mana. Sebenarnya kita tidak boleh membahas apa. Kitab yang paling agung itulah Al-Quran. Tidak ada lagi yang lebih agung dari Al-Quran. Kitab yang paling sempurna adalah Al-Quran. Kadang-kadang kita mencari kitab-kitab karangan orang. Nah, itulah yang salah. Seolah-olah kitab itulah yang menjelaskan kebenaran. Ya. Di sini saya akan terangkan sedikit. Masalah roh ini, hakikat roh ini, itu apa? Yang sebenarnya Allah saja yang tahu masalah roh itu. Jangan kita masalah roh kita tanyakan. Atau orang-orang yang dipilih Allah, yaitu seperti Nabi atau Rasul atau para imam. Nah, dia tahu itu tentang roh. Itu dia diceritakan oleh Allah langsung. Nah, gitu. Jadi kalau yang manusia biasa seperti kita ini, sebagaimana Allah katakan dalam surat Bani Israel ayat 85 itu jelas. Yang bunyinya a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yas'alunaka 'anir ruh qulir ruhu min amri rabbi wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Jelas kata Allah. Kalau mereka bertanya engkau ya Muhammad tentang ruh, katakanlah roh itu urusan Rabbmu. Roh itu urusan Rabbmu atau roh itu urusan Tuhanmu. Karena ya mereka tidak diberi ilmu. Wa ma utitu minal ilmi illa qalila. Karena kamu semua tidak diberi ilmu kecuali sedikit. Nah, jadi kita sadar, kita ilmu diberi Allah sedikit, kita ingin nak tahu tentang roh, kata Allah tak bisa karena ilmu kita sedikit. Kenapa ilmu kita sedikit? Karena itu menurut pandangan Allah, ilmu kita sedikit, belum paham tentang roh, belum tahu kita tentang hakikat roh. Kadang banyak-banyak orang bercerita tentang roh, kata daftar kitab ini, tapi dalam Al-Quran dah jelas. Allah jelaskan dalam Al-Quran, kamu diberi ilmu, tidak diberi ilmu cuma sedikit. Ilmu kita yang sedikit ingin pula kita mengetahui tentang ghaib. Roh itu masuk yang ghaib. Ya, rohani itu. Si roh yang ada dalam tubuh kita ini, itu masa Allah yang menghembuskan ke dalam jasad kita ini, itu nama roh. Kita tak tahu hakikatnya, hanya Allah. Mungkin kecuali para nabi atau para rasul atau para imam. Mungkin tahu tentang itu ya. Tapi kita tidak diberi ilmu, hanya sedikit kata Allah. Coba lihat nanti. Di dalam surat Bani Israel ayat 85. Wa yas'alunaka 'anir ruh qulir ruhu min amri rabbi
Jadi kata Allah, qulir ruhu min amri rabbi wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Qalil itu sedikit betul ilmu kita. Kalau ilmu kita sedikit, jangan kita bicara tentang ruh yang terlalu tinggi, ya. Itu yang saya sampaikan. Memang banyak kita dengar, kadang-kadang ditambah-tambah masa itu karena dia tak tahu persis. Kenapa tak tahu? Kena ilmu sedikit. Kalau kita ilmu sedikit, sadarlah diri kita kena ilmu sedikit. Kita belum diberitahu oleh Allah tentang hakikat ilmu roh itu. Hanya Dia saja yang tahu. Kecuali kita orang yang diistimewakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Sedangkan kita bukan orang diistimewakan Allah. Gitu. Jadi yang jelas saya sampaikan hari ini, sumber Islam itu hanya dua saja, Al-Qur'an dan sunnah Nabi, ya, sunnah Nabi, Al-Quran dan sunnah Nabi yang dilanjutkan oleh Ahlul Bait, yaitu pusakanya Al-Quran dan itrahku, kata Rasul. Jadi Al-Quran, inilah dia Al-Quran, dan itrah Rasul adalah Ahlul Baitnya. Itu kita harus tahu, ya. Belum tahu lagi kita kalau membahas tentang hakikat roh. Itu yang tahu cuma Allah Subhanahu wa taala, kata itu urusan Allah. Ya, kepada siapa yang kasih tahu itu terserah Allah itu. Yang penting kita tidak diberi ilmu hanya sedikit. Jadi kalau disampaikan tanya orang tentang ruh, saya akan jawab. Ya. Qulir ruhu min amri rabbi wa ma utitu minal ilmi illa qalila. Jadi kalau masalah roh, kata Allah, urusan Rabbmu, ya, urusan Tuhanmu. Ya, kamu tidak diberi ilmu hanya sedikit. Jadi kalau yang sedikit itu saja jawab urusan Allah. Kita tak tahu, ya. Yang penting kita tahu roh ada, tapi kita tak tahu bagaimana bentuk roh, bagaimana kita tak tahu, itu urusan Allah saja, ya. Ya, untuk Bapak Pak Abdullah, ya. Saya ngerti nih, Pak Abdullah tahu nih. Bisa menjawab, ya. Bisa paham nanti maksudnya. Yang saya sampaikan, saya pun tidak apa, biasa-biasa aja menyampaikan, ya. Dasar tidak ada lain, adalah Quran. Itu aja. Saya tidak akan menggunakan kitab-kitab lain, tak saya gunakan. Kenapa? Saya tak guna kitab lain. Saya akan memakai kitab yang paling agung. Kitab paling agung apa? Adalah Al-Quran. Ya, kalau sudah ada yang agung, kenapa cari yang kecil-kecil? Yang jelas yang agung dipakai, ya. Ini saja yang dapat saya sampaikan pada kesempatan ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Mohon maaf dari segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.